Pemirsa, indeks harga saham gabungan dibuka menguat pagi hari ini. Apa saja menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks dan bagaimana perkembangan indeks harga komoditas hari ini? Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, faktor apa saja yang mempengaruhi penguatan pada indeks harga saham gabungan pagi hari ini? Ya, Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi ini dibuka menguat mengikuti pergerakan bursa secara global. Dan Mercy, kalau kami pantau untuk penguatannya pada pagi hari ini 0,4% di level 6.828 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 1,8 triliun. Mercy, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan sebetulnya dari domestik, ini akan wait and see pada data perekonomian dari dalam negeri. Karena hari ini akan ada rilis dari Badan Pusat Statistik, ini terkait dengan inflasi periode Maret 2023 yang diprediksi akan naik 0,3% secara bulanan. Dan untuk secara tahunannya, ekonom memprediksi untuk inflasi diprediksi turun menjadi 5,3%. Dan hari ini juga akan ada rilis terkait indeks manufaktur di dalam negeri yang diprediksi masih akan ekspansif. Dan ini turut mempengaruhi pergerakan kinerja indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Kemudian IHSG juga mengikuti pergerakan bursa regional. Mercy, kalau kita pantau untuk pergerakan bursa di Asia, Nikkei terpantau naik 0,52%. Hang Seng ini memang terpantau turun tipis 0,1% dan Straits Times ini mencatatkan penguatan 0,38%. Untuk pergerakan bursa regional ini tidak hanya dipengaruhi adanya sentimen dari global, yaitu dengan adanya inflasi di Amerika Serikat dan juga di zona euro. Namun pada hari ini ada yang ditunggu oleh para investor, yaitu aktivitas manufaktur di Tiongkok versi Caixin akan dirilis, dan sebelumnya sebetulnya sudah ada yang mana rilis dari manufaktur versi pemerintah yang mencatatkan kalau manufaktur di Tiongkok pada bulan Maret ini melandai ke level 51,9 atau ini lebih rendah dibandingkan pada bulan Februari yang posisinya di level 52,6. Meski kita pantau ini melemah, namun ini masih dalam level ekspansif sehingga ini menjadi sentimen penggerak bagi pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga pergerakan bursa secara regional. Mercy, kemudian kami juga memantau pergerakan IHSG sebetulnya juga sejalan dengan pergerakan bursa secara global, terutama di Amerika Serikat yang pada Jumat lalu ditutup pada teritori positif. Mercy, kita pantau bersama untuk pergerakan bursa Amerika Serikat. Yang pertama ada Dow Jones menguatnya hingga 1,26%, S&P 500 menguat 1,44% dan Nasdaq ditutup naik 1,7%. Memang untuk pergerakan bursa di Amerika Serikat seluruhnya berada di teritori positif. Ini disebabkan adanya rilis dari inflasi inti yang berdasarkan personal consumption expenditure yang untuk bulan Februari ini tumbuhnya 0,3% secara month to month. Ini memang lebih rendah dibandingkan prediksi dari Dow Jones sebesar 0,4% secara bulanannya. Namun memang secara tahunannya ini tumbuhnya 4,6%. Ini lebih rendah juga dibandingkan apa yang sudah diprediksi oleh ekonom di level 4,7% secara tahunannya. Dan perlu kita ketahui bersama memang untuk inflasi inti atau PCE di Amerika Serikat ini menjadi acuan bagi The Fed untuk mengambil kebijakan suku bunga acuannya. Dan Mercy, selain adanya rilis dari inflasi inti di Amerika Serikat, di Amerika juga ada rilis, ini akhir pekan sudah disampaikan oleh pemerintahnya kalau klaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat ini dalam satu pekan yang berakhir di 25 Maret 2023 ini sebanyak 180.000 klaim atau ini naik sebanyak 7.000 dibandingkan pada pekan sebelumnya, dan ini juga di atas ekspektasi pasar yang berada di level 195.000 klaim, yang mana pada sentimen lain yang mempengaruhi pergerakan bursa Amerika Serikat ini tidak hanya klaim pengangguran dan juga inflasi inti di Amerika, namun ada sentimen lain yang mempengaruhi, yaitu data dari produk domestik bruto final di Amerika Serikat untuk kuartal 4 di tahun 2022 tumbuh sebesar 2,6% atau ini lebih rendah dibandingkan pembacaan awalnya di level 2,7%. Dan saat ini untuk kuartal pertama 2023 di Amerika Serikat, ini di data dari Fed Atlanta ini memprediksi PDB-nya akan tumbuh 3,2%. Dan melihat dengan adanya data perekonomian yang masih kuat,
Namun inflasi inti sudah mencatatkan pelandaian atau sudah mulai melandai. Ini menyebabkan para investor saat ini juga masih mulai bingung, Mercy, dengan bagaimana nanti langkah The Fed ke depannya. Meskipun The Fed memiliki target untuk inflasi ini akan berada di level 2%. Dan akan dicermati lagi apakah bulan depan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya lebih moderat atau justru The Fed benar akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya. Kemudian kami juga memantau pergerakan bursa di zona euro, yang mana zona euro kami pantau untuk FTSE Inggris menguat 0,15%. Kemudian ada The DAX Jerman yang naik 0,69%. Ini disebabkan adanya inflasi utama di zona euro melambat ke level 6,9% di bulan Maret, atau ini turut dibandingkan bulan Februari yang posisinya berada di level 8,5%. Dan untuk pergerakan IHSG sepanjang hari ini berpeluang untuk menguat, namun penguatannya terbatas, Mercy. Analis memprediksi untuk pergerakannya di level 6.761 hingga 6.864. Dan sebagai informasi, hari ini Bursa Efek Indonesia kembali menerapkan jam perdagangan seperti sebelum pandemi COVID-19, yang mana untuk pembukaan dari pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, kemudian sesi 2-nya ini akan berlangsung pada 13.30 hingga pukul 15.49 untuk penutupan, dan hingga closingnya nanti akan di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mercy. Ya Jessica, saat ini perdagangan saham sudah kembali normal jamnya sehingga ada tambahan 1,5 jam untuk investor lebih panjang bertransaksi hari ini. Nah, kita juga akan pantau bagaimana perkembangan dari nilai tukar rupiah pagi hari ini dan juga harga komoditas, dan harga minyak malam kemarin sempat melonjak Jessica sampai 8%. Ini bagaimana perkembangannya saat ini? Mercy, betul sekali. Untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini kami memantau memang mencatatkan pelemahan, meskipun pelemahannya tipis, Mercy, hanya 0,03%, namun posisinya masih bertahan di level 14.995. Ini juga mempertimbangkan bagaimana indeks dolar yang pada pagi hari ini mencatatkan penguatan hingga 0,6%. Ini dikarenakan adanya data dari Amerika Serikat yang mencatatkan inflasi inti sudah mulai melandai. Namun di satu sisi analis menyampaikan untuk dolar Amerika Serikat saat ini sebetulnya sudah terpantau mulai oversold dan rupiah mulai mendekati overbought, sehingga ada potensi tertahan aksi profit taking. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah sendiri sepanjang perdagangan hari ini diprediksi akan ada di rentang 14.900 hingga 15.100 per dolar Amerika Serikatnya. Dan betul, untuk pergerakan harga komoditas, harga minyak mentah dunia pada pagi ini mencatatkan kenaikan 6,15% untuk minyak West Texas Intermediate atau WTI ke level 80,32 dolar per barrelnya, sedangkan Brent penguatannya 5,87% di level 84 dolar per barrelnya. Ini dikarenakan OPEC yang ternyata tidak diduga oleh para investor. Tadi malam menyampaikan untuk memangkas produksi minyak mentah dunia, dan ini kami lihat untuk datanya dari Arab Saudi, ini akan memimpin dari pemotongan produksi minyak mentah dunia sebesar 500 barrel per hari mulai bulan Mei, atau ini lebih cepat dibandingkan prediksi para investor. Kemudian yang kedua, Rusia juga kembali menegaskan kalau tetap mempertahankan produksi pada tingkat yang rendah, sehingga ini menyebabkan pergerakan harga minyak mentah dunia kalau tadi malam memang sempat menguat hingga 8%, pada pagi hari ini penguatannya di 5 hingga 6%. Dan untuk pergerakan harga komoditas lainnya yaitu harga emas, untuk emas COMEX melemah 0,34%.